kembali menyapa Anda. Harian Netra, dalam operasi. Opini, ekspresi, dan reaksi. Menampilkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk mengemukakan pikiran, atau memberi reaksi tentang semua yang ada di sekitar kita. Hadir untuk menemani hari Anda. Selamat menikmati. Nah, dari ketiga hal ini, kita nanti akan melihat apa sih korelasinya, seperti apa, apakah memang sinkron ya dengan ucapan-ucapan atau kalimat yang diucapkan oleh beliau di selanjutnya ya, di persidangan selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, lalu jika berkenan videonya. Hingga dapat disimpulkan, tidak terjadi pelecehan pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, melainkan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Perselingkuhan istri saya dengan Joshua itu adalah tidak. Halo teman-teman Harian Netra semuanya, kembali lagi dalam program operasi. Ya, dalam program operasi kali ini aku mau berbicara tentang perkembangan perkara Ferdy Sambo ya. Kita santai-santai saja teman-teman ya. Dan kita bisa mendiskusikan hal ini, bisa mendebat ini ya, bisa mendebat opiniku ini yang akan aku sampaikan berikutnya ya. Bisa kita mendebatnya di kolom komentar. Bagaimana menurut teman-teman ya. Oke. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kasus Ferdy Sambo kali ini tentunya sangat menyita perhatian publik ya. Sangat menyita sekali perhatian publik ya. Sudah banyak beredar headline tentunya ya. Mungkin sampai nanti diperkirakan pertengahan Februari akan berakhir. Nah, apa yang menjadi menarik yang ingin aku sampaikan ke teman-teman ialah, yang aku ingin diskusikan ke teman-teman ialah bagaimana kita bisa menakar seberapa besar cinta Ferdy Sambo terhadap istrinya. Ini berdasarkan ungkapan-ungkapan beliau di dalam persidangan ya teman-teman, selama persidangan ya. Jadi kita akan berusaha untuk melogikakan. Kita melogikakan setiap semua ungkapan beliau terkait hal ini, terkait topik ini, yaitu tadi menakar seberapa besar sih cinta beliau ya. Kita akan melihat dan kita akan melogikakannya ya. Oke, jadi aku tentunya menyampaikan poin-poin yang menjadi ungkapan beliau atau yang membuktikan bahwa beliau memang benar-benar percaya penuh terhadap istrinya. Tentunya apapun yang tentunya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh beliau ya di awal-awal persidangan, bahwa dia sampai kapanpun, sampai mati akan tetap selalu percaya sama omongan atau sama perkataan istrinya karena dia cinta sama istrinya ya. Itu poin pertama teman-teman yang harus teman-teman ketahui, dan ini kuat ya, beliau mengatakan sendiri ya. Dan yang kedua, kita bisa melihat dari tes kejujuran atau tes poligraf yang ketika JPU itu mempertanyakan itu ya, hasil itu yang membuktikan bahwa PC ini berbohong ya, dari pertanyaan apakah dia itu selingkuh atau mempunyai hubungan khusus dengan almarhum Joshua, dan PC menjawab saat itu tidak, dan hasil tes poligraf itu justru mengatakan bahwa dia berbohong dengan jawabannya seperti itu teman-teman. Itu yang kedua teman-teman ya. Dan yang ketiga ialah ketika JPU menyimpulkan ya di akhir persidangan kemarin, di persidangan belakangan ini, ketika JPU itu menyimpulkan bahwa ternyata Putri Chandrawati itu memiliki hubungan khusus atau selingkuh bahkan dengan almarhum Joshua ya, kalau tidak salah ya, seperti itu ya. Nah, itu juga terlihat bahwa dari ekspresi Ferdy Sambo itu geram ya teman-teman. Jadi dari poin kedua dan poin ketiga tadi, ekspresi Ferdy Sambo jelas tidak senang ya, tidak suka, tidak terima, geram gitu ya, dengan kalimat-kalimat seperti itu yang menyudutkan istrinya itu berbohong, yang beranggapan bahwa istrinya itu selingkuh ya, atau memiliki hubungan khusus ya dengan almarhum Joshua. Nah, dari ketiga hal ini kita nanti akan melihat apa sih korelasinya, seperti apa, apakah memang sinkron ya dengan ucapan-ucapan atau kalimat yang diucapkan oleh beliau di selanjutnya ya, di persidangan selanjutnya ya.
Nah, yang menjadi hal yang menarik ialah ada ketidakkonsistenan dari kalimat beliau ini, teman-teman. Ya, yang aku menurut pribadi itu meragukan ya kalimat beliau, klaim beliau ya, yang mengatakan bahwa beliau itu percaya kepada istrinya, sepenuhnya percaya gitu. Bahkan kalau lebih dari 100% ada ya dia 1000% percaya ya. Nah, sampai mati gitu. Jadi omongan-omongan orang atau bahkan mungkin kalau bukti sudah ada depan mata, beliau mungkin ya kemungkinan tetap akan pada prinsipnya, akan percaya gitu ya. Nah, kita tidak pernah tahu ya, karena memang bukti sangat sulit untuk ditemukan untuk kasus dugaan pelecehan ini ya, pemerkosaan ini ya, teman-teman. Tapi yang menjadi menarik ya, coba kita lihat bahwa logikanya menurut teman-teman masuk akal nggak sih ya? Ini kalimat beliau sendiri ya, ini kalimat yang diucapkan langsung oleh Ferdy Sambo seperti itu. Beliau mengatakan bahwa saya melihat Joshua ada di taman, dan saya ketika mendengar berita itu sebelumnya dan melihat almarhum Joshua ada di taman, beliau langsung menghampiri dan ingin konfirmasi. Beliau ingin mengkonfirmasi berita tersebut. Nah, itu yang diucapkan Ferdy Sambo, dan itu juga yang menjadi blunder, teman-teman. Menjadi menjadikan ketiga poin di atas tadi, ungkapan beliau tadi itu jadi buyar gitu, jadi abu-abu, jadi semakin ragu. Bahkan aku justru semakin yakin bahwa ada ketidakkonsistenan dari ucapan beliau ya, yang mengatakan bahwa dia sepenuhnya percaya kepada istrinya di awal-awal tadi yang aku sampaikan ya. Ini menurut apa yang ada di persidangan, teman-teman. Nah, coba teman-teman bisa melihat apakah masuk akal ketiga pernyataan beliau di atas tadi dengan perkataan beliau yang mengatakan bahwa dia mengkonfirmasi dulu sebelum dia mengeksekusi dengan menggunakan kata hajar. Dia menurut beliau dia hanya mengatakan hajar ya. Nah, tapi tapi kan tidak seperti itu ya. Buktinya kan sudah dari saksi Richard Eliezer sendiri mengatakan bahwa justru disuruh tembak. Kau tembak. Nah, tapi sebelum kejadian peristiwa penembakan itu, eksekusi itu, nah itu menjadi hal yang penting, teman-teman. Ya, adanya ketidakkonsistenan ya. Coba kita bisa melihat. Menurut teman-teman bagaimana melihat hal ini? Tentunya teman-teman pasti akan berpikiran sama ya. Kenapa Ferdy Sambo tidak langsung mengeksekusi aja ya dengan kemarahan ya, karena dia kan tadi di atas sebelumnya mengatakan bahwa dia percaya penuh kepada istrinya gitu, 100% percaya karena saking cintanya dia sama istrinya, dia percaya. Jadi harusnya dia langsung mengeksekusi ya, teman-teman ya, dengan kemarahan gitu, karena kan dia hanya percaya sama istrinya kan, dia kan nggak mau dengar dari dari orang lain seperti itu, fakta yang sebenarnya apa yang terjadi ya. Dan kita bisa melihat bahwa dari kesaksian saksi yang mengatakan bahwa Ferdy Sambo itu mengatakan bahwa kenapa kamu kurang ajar sama ibu. Nah, kan itu yang ada, teman-teman, yang muncul gitu dari kalimat itu yang muncul ya. Kenapa kamu kurang ajar sama ibu? Nah, gitu seperti itu dah. Jadi ini akan menjadi suatu hal yang tidak konsisten gitu, yang blunder yang dilakukan oleh beliau Ferdy Sambo ya, teman-teman ya. Dan pada akhirnya ya itu teman-teman sendiri yang bisa menilai gitu, tentang pernyataan beliau ya, kepercayaan beliau terhadap istrinya ya, yang mengatakan bahwa dia percaya penuh kepada istrinya ya, karena dia saking cintanya sama istrinya, sampai kapanpun dia akan tetap selalu percaya. Tapi terlihat jelas bahwa ungkapan atau kalimat berikutnya di persidangan lanjutannya itu terlihat tidak konsisten seperti itu, teman-teman ya. Kalau dia percaya penuh sama istrinya, kenapa dia harus mengkonfirmasi? Kenapa dia harus konfirmasi? Bukankah seharusnya dia langsung mengeksekusi? Ya, mengeksekusi kan itu wajar ya, teman-teman. Itu hal yang wajar. Misalkan teman-teman mendengar, misalkan aku mendengar bahwa istriku, ya walaupun aku belum punya istri, teman-teman ya. Jadi misalkan aku mendengar bahwa istriku itu dilecehkan oleh seseorang,
aku udah percaya penuh sama istriku, teman-teman ya. Itu hal yang wajar ya, kita percaya sama istri. Nah, pasti aku langsung dengan kemarahan yang ini pasti akan langsung mengkonfrontasi, nggak langsung tanya ya, nggak bertanya dulu, pasti langsung digebuk tuh ya, digebuk ya. Nah, kan itu hal yang wajar yang seharusnya, tapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh beliau Ferdy Sambo seperti itu, teman-teman ya. Jadi terlihat dari sini bahwa kesimpulanku bahwa adanya ketidakkonsistenan dari kalimat-kalimat atau pernyataan beliau yang mengatakan bahwa beliau benar-benar percaya 100% terhadap istrinya karena dia cinta sama istrinya ya. Kalau menurutku itu ya sorry to say, itu suatu hal yang omong kosong seperti itu, teman-teman ya. Ya, bagaimana menurut teman-teman? Kita bisa diskusi di kolom komentar, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah nonton video ini, telah subscribe Harian Netra, dan juga yang belum subscribe silahkan subscribe, teman-teman, bantu kita terus ya. Dan next request ditunggu, mau request apa, topik apa, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih atas kesalahan, kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan sampai jumpa di next episode dan next program, teman-teman semuanya. Bye bye.